akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada debt collector ini. Jadi sebenarnya aturan terkait penagihan dari perusahaan pembiayaan itu sudah tertuang secara detail dalam pasal 47 sampai dengan 52 di PUJK nomor 35 tahun 2018, yaitu tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Jadi pada dasarnya OJK sudah mengatur terkait penagihan sehingga itu diperkenankan. Perusahaan pembiayaan itu bisa melakukan kerjasama dengan debt collector itu untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur sesuai dengan PUJK, di mana pengaturan itu terkait dengan yang pertama, perusahaan debt collector itu harus dalam bentuk PT, dan kemudian pegawai-pegawai yang melakukan penagihan itu sudah harus mendapatkan sertifikasi penagihan. Itu yang dikeluarkan oleh SPPI, sertifikasi perusahaan pembiayaan Indonesia. Kemudian juga di dalam melakukan penagihan, kalau ada terjadi sesuatu hal seperti demikian ini yang bertanggung jawab tetap harus adalah perusahaan pembiayaannya. Di perjanjian kerjasama juga itu harus diungkapkan bahwa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum, contoh seperti tadi, dan hal ini seperti pidana, itu tetap yang bertanggung jawab adalah perusahaan pembiayaannya. Nah, dalam melakukan penagihan ini mungkin juga sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa yang melakukan penagihan ini dia harus membawa dokumen yang lengkap. Yang pertama adalah surat tugas dari perusahaan pembiayaannya. Di dalam surat tugas itu jelas bahwa yang melakukan penagihan adalah si ABC, gitu. Nah, kemudian juga harus membawa sertifikat fidusianya. Jadi kendaraan pemotor ini biasa yang memperoleh pembiayaan dari perusahaan pembiayaan itu diagunkan dengan diikat secara fidusia. Itu ada undang-undang fidusia tersendiri. Kemudian juga yang tadi sertifikat sudah, kemudian harus membawa dokumen-dokumen lengkap seperti bahwa perusahaan sudah mengenakan peringatan 1, 2, 3. Nah, itu semua sudah harus dibawa sekaligus di situ. Nah, jadi apabila itu tidak disampaikan oleh perusahaan atau debt collector ini, masyarakat bisa menolak. Silakan menolak kalau terjadi sesuatu hal seperti tadi, intimidasi atau perbuatan yang tidak menyenangkan, lapor polisi aja kalau kayak gitu, karena dia tidak memenuhi ketentuan yang disampaikan oleh OJK. Nah, kemudian juga yang perlu kami sampaikan di sini, apabila tidak ada kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan debiturnya, walaupun itu sudah lengkap dokumennya, kalau terjadi secara yang bisa membahayakan, perbuatan tidak menyenangkan, silakan saja ke kantor polisi. Biar nanti situ polisi yang nanti akan menengahi apakah nanti ini mau ditindaklanjuti secara hukum, itu adalah wewenang kepolisian. Jadi, nah itu yang bisa kami sampaikan. Dalam kejadian ini memang kami sangat menyayangkan bahwa hal ini bisa terjadi, bagaimana debt collector bisa membuat sebagaimana disampaikan Pak Hengki tadi, perbuatan tidak menyenangkan maupun mengintimidasi, memaki, bahkan lebih dari itu, itu sangat menyayangkan. Karena memang kalau kami melihat bagaimana proses memperoleh sertifikasi itu sebenarnya kalau itu dijalankan dengan benar, itu mundur. Perusahaan debt collector itu akan mundur. Dia nggak mau, sebenarnya tidak diperkenankan dia untuk fisik. Dia mundur, mungkin dia pergi ke kantor polisi, menyampaikan saya punya masalah ini, debiturnya ada di sini. Apapun itu namanya, bisa menyelesaikan masalah antara kreditur dan debitur. Bahwa pada prinsipnya seseorang yang memperoleh pembiayaan, baik itu dari bank maupun perusahaan pembiayaan, itu juga diimbau agar
bisa disiplin membayar cicilan untuk menghindari penarikan baik dari perusahaan pembiayaan maupun perusahaan jasa penagihan. Itu juga kami dari OJK tahu kepada maupun calon debitur itu untuk meneliti, membaca dengan teliti perjanjian pembiayaannya. Karena di perjanjian pembiayaan itu ada perjanjian yang namanya wan prestasi. Ada pasal yang menunjukkan wan prestasi. Yang wan prestasi itu bagaimana isinya, misalnya apakah tidak membayar cicilan sampai dengan berapa hari atau berapa bulan, itu semua kami tekankan itu bisa diselesaikan dengan baik. Karena apabila kami menemukan hal-hal seperti kejadian ini, kami akan melakukan teguran keras kepada perusahaan pembiayaan. Karena perusahaan pembiayaan ini juga mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi kerjasama perusahaan pembiayaan tersebut dengan perusahaan jasa penagih. Itu dievaluasi tiap tahun. Nah, dalam hal ini kami juga mendapatkan informasi bahwa perusahaan pembiayaan ini sudah memberhentikan sementara kami. Kemudian juga kami juga dengan penagihan melalui eksternal penagih. Misalnya kita melarang sementara perusahaan pembiayaan itu tidak boleh melakukan kerjasama dengan perusahaan penagih eksternal sampai mereka melakukan banyak perbaikan dan melakukan SOP-nya, kebijakannya, itu nanti akan kita teliti, baru kita melakukan membebaskan mereka untuk melakukan kerjasama. Dari itu yang bisa kami sampaikan, karena terutama kepada debitur, ya tolong dipelajari dengan baik, karena dampaknya pun sebenarnya bukan dari segi debt collector saja yang bisa kena pidana, sebenarnya dari debiturnya pun bisa, karena apabila dia, kita ambil contoh, masih dalam pembiayaan tapi dia memindahkan lain. Nah, dalam kejadian ini, seperti di beberapa kejadian, akhirnya perusahaan debt collector itu mendapatkan barangnya itu bukan pada debiturnya, tapi pada pihak lain yang mengaku bahwa itu sudah melakukan pembelian dari pihak debitur. Walaupun secara hukum yang namanya apabila masih dalam pembiayaan pasti BPKB itu tidak ada pada si debitur. Nah, mereka melakukan jual beli tanpa BPKB. Ketentuan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga bagi masyarakat. Oh, tambah satu lagi, mungkin debt collector ini sebenarnya ini nyawanya perusahaan pembiayaan ini. Karena kalau kita lihat perusahaan pembiayaan ini begitu banyak, sampai jutaan debiturnya. Kalau dia melakukan penagihan sendiri, pasti mereka akan mempunyai biaya yang tinggi untuk pegawainya. Banyak perusahaan debt collector di masyarakat sana, di luar sana. Namun memang hanya mungkin bisa kita sampai 10% lah yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Dan masih banyak di luar sana yang masih bagus gitu. Nah, ini yang kita minta dengan kejadian ini, debt collector harus berbenah diri, melakukan apa yang sesuai dengan ketentuan PDPOJK dan apa yang ada di ketentuan di masyarakat agar tidak terkena hukuman pidana. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya dari API ya, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Pada Pak Suwandi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Hengki dan Pak Dapot sangat komprehensif dan sangat jelas. Saya selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang menaungi seluruh perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, mengecam keras segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh tenaga jasa penagih atau debt collector. Di perusahaan pembiayaan ada dua jenis tenaga jasa penagih. Satu adalah internal jasa penagih atau kita kenal dengan internal debt collector atau external debt collector. Pada umumnya para debitur yang memang punya permasalahan untuk terlambat membayar, biasanya kita kunjungi terlebih dahulu atau kita telepon menggunakan internal debt collector. Nah, saya mengharapkan juga bahwa para debitur jika terjadi tunggakan dan segalanya, sesegera mungkin sebelum disurati berkomunikasi. Intinya kan ini hanya komunikasi antara debitur dan kreditur. Kita tidak menginginkan kekerasan ini terjadi.
tadi sudah disampaikan bahwa debitur ini sebenarnya aset perusahaan pembiayaan. Hari ini tercatat 97% masyarakat Indonesia yang kredit sepeda motor dan mobil bayarnya lancar. Bayarnya lancar. 3% memang yang masih punya permasalahan. Tapi saya yakin ini akan semakin turun. Kenapa? Pertama, karena OJK sekarang sudah menghubungkan seluruh pinjaman-pinjaman, baik pinjaman kecil, besar, dan menengah, ada yang namanya SLIK atau BI checking. Jadi para debitur juga diharapkan jangan sampai terkena BI checking karena hanya cicilan sepeda motor saja macet. Nanti besok lusa kalau mau menikah nggak bisa cicil rumah, nggak bisa cicil motor, mobil, dan lain-lainnya. Nah, syarat-syarat daripada debt collector sendiri juga tadi sudah disampaikan pada POT. Mereka tidak bisa serta-merta turun ke lapangan kalau nggak punya SIM, surat izin menagih, atau kita kenal sertifikasi, ya. Dan sertifikasi ini sebenarnya proses monitoring juga. Artinya apa? Pada saat mereka melakukan tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan dan akhirnya menjadi pidana, si debt collector ini akan susah. Kenapa? Kita akan cabut dari asosiasi. Akhir dan sekarang ini sudah ribuan debt collector karena melakukan tindakan-tindakan yang tidak humanis. Tindakan itu kita selalu sampaikan harus humanis. Syarat-syaratnya tadi sudah disampaikan. Syarat penarikan itu apa? Dan yang paling sedih dan saya malu sekali, ini sudah berulang kali terjadi Pak Hengki. Bahwa saya sudah menyampaikan bahwa eksekusi itu harus disertai surat kuasa. Manakala surat kuasa itu satu orang yang diberikan kuasa, tadi disampaikan banyak 7 orang. Ini yang dan kawan-kawannya ini siapa? Ya, ini kan ada yang pasal pengeroyokannya jadi karena akhirnya mengarah kepada pidana merugikan perusahaan pembiayaan itu sendiri. Ini yang terjadi. Jadi saya menghimbau dari pihak kreditur, teruskanlah SOP-nya harus jelas kepada karyawannya baik internal maupun eksternal bahwa sudah kita pilih debiturnya, baik buruknya yang terjadi haruslah juga menjalankan proses-proses eksekusi itu dengan benar yang ada diatur dalam Undang-Undang Fidusia, yang ada diatur oleh OJK dalam pasal 47 sampai 52 POJK 35. Itu semuanya sudah terus dengan terbuka dan siapapun bisa membacanya. Nah, harapan saya adalah tidak akan terjadi lagi dan ini akan menjadi awal daripada kejelasan kita duduk bersama di sini. Terima kasih kepada pihak Polda, Pak Hengki, Pak Truno dari Kabid Humas, bahwa kami dihadirkan di sini dan kami benar-benar mengecam keras perbuatan yang baru saja terjadi. Malu kami juga dan kami garis lurus dengan kepolisian, baik Polda Metro maupun seluruh Polda yang ada di Indonesia. Saya yakin sama arahannya bahwa kita harus memerangi tindak-tindak kekerasan. Masalah hutang piutang perdata loh, bukan pidana. Pidana tadi terjadi kalau ada pengalihan, dijual di bawah tangan. Tapi masyarakat juga saya himbau, jangan pernah mau membeli kendaraan hanya dengan bermodalkan STNK. STNK itu kan semen surat tanda sudah membayar pajak, bukan kepemilikan. Kepemilikan itu adalah BPKB, yang sah BPKB. Jadi debitur pun bisa juga akhirnya terkena pidana kalau akhirnya dia masuk misalnya membeli kendaraan di bawah tangan, akhirnya dia kena pasal 480. Ini yang mesti diketahui dari pihak debitur dan kreditur. Sekali lagi, tadi Pak Hengki menyampaikan bahwa debitur nggak usah takut. Tanyakan 4 surat-surat yang penting. Bawa nggak dia surat peringatan? Bawa nggak sertifikat jaminan fidusia? Apakah dia punya SIM, surat izin menagih dari SPPI? Dan dia punya surat kuasa nggak? Nah, kalau surat kuasanya dia 1 orang, yang datang 5 orang, tolak. Tolak. Anda sendiri. Kalau memang harus ada pembicaraan, ajak ke kantor polisi. Saya lihat di dalam video sudah benar si ibu. Dia mengajak ke kantor polisi, ya nggak mau si debt kolektornya. Bahkan memaki-maki, itu perbuatan yang saya kecam keras bahwa ini tidak benar. Dan saya segera mungkin meminta kepada perusahaan pembiayaan, OJK juga tadi sudah menyampaikan, putus hubungan dengan perusahaan yang seperti itu. Karena kita tidak menginginkan itu. Kita di industri jasa keuangan ada aturan mainnya. Ada OJK, ada aturan main, ada POJK-nya, ada peraturan OJK-nya. Keras OJK akan melakukan tindak tegas kepada kami direktur dan komisaris. Bisa juga nanti dicopot, nggak bisa jadi direktur dan komisaris. Hukumannya, untuk Bapak Ibu sekalian tahu, kalau kami dilaporkan dan kami terus ada soal begini, kami tidak bisa bekerja lagi di industri keuangan. Minimal 2 tahun, maksimal 20 tahun, sama dengan pidana Pak Hengki. Jadi kami pun ada apa namanya hukumannya.
kami akan pasti berhati-hati, dan kejadian ini akan membuat kami harus menelaah diri dan memeriksa diri kembali kepada masing-masing perusahaan untuk selalu mengingatkan kepada tenaga jasa penagihnya bahwa tugas untuk melakukan penyelesaian kredit dengan baik itu eksekusi maupun dibayar oleh debitur ada caranya. Penegak hukum yang mempunyai dan dilindungi oleh undang-undang tadi Pak Hengki katakan. Kalau kita melakukan secara mandiri, secara tindakan itu secara hukum, artinya kita sudah melanggar undang-undang. Nah, jadi kita bisa kena tindak pidana. Jadi itu saja yang saya bisa ingin sampaikan, bahwa MK pun sudah tadi dijelaskan. MK menyampaikan bahwa eksekusi itu harus ada kesukarelaan dari debitur. Nah, jadi dalam hal ini kalau debiturnya masih ada, unitnya masih ada, kami siap mau ke pengadilan, mau kemanapun juga, karena mobilnya masih dipegang oleh debitur, betul nggak Bapak Ibu? Nah, yang kita khawatir kalau debiturnya ada, unitnya sudah tidak ada, abu-abu. Yang ketiga, itu kan nah itu pun, kalaupun itu mau dieksekusi, jangan bikin keributan di masyarakat. Itu pesan dari saya. Kami sudah menyampaikan bahwa apapun bahwa itu terjadi pelanggaran, ada penegak hukumnya. Dan kita tinggal bawa kepada polisi untuk menyampaikan, ini loh, data-datanya ada di pihak ketiga. Terjadi pasal 480. Polisi akan melakukan pemanggilan-pemanggilan. Jadi, clear bahwa semuanya ini, dan teman-teman media, rekan-rekan media juga sudah melihat, selama masa COVID 3 tahun, berita seperti ini, saya merasa bahwa kita sudah berhasil dengan OJK melakukan restrukturisasi, rescheduling, diskon, pengurangan, dan lain-lainnya. Dan terjadi hari ini, sedih banget. Saya sedih dan saya mohon maaf Pak, ini terjadi. Tapi yang saya yakini bahwa semua aturan sudah ada di OJK, di APPI maupun SPPI, kita akan semakin menerapkan kode etik yang pastinya kita akan melakukan blacklist terhadap semua karyawan-karyawan yang melakukan tindak-tindakan yang meresahkan masyarakat. Masyarakat, Bapak Ibu semua, debitur adalah aset perusahaan pembiayaan. Kalian bukan, karena yang menghidupi ekonomi Indonesia adalah masyarakat Indonesia sendiri. Bukan siapa-siapa, tapi selalu ingat, bayarlah kredit dengan tepat waktu, karena kami pun pinjam duit sama bank. Dan bank pinjam duit sama siapa? Sama Bapak Ibu semua loh. Kita yang menabung di situ. Jadi kita harus saling menjaga dan mengingatkan kepada siapapun kalau yang nggak bayar kredit, takut nih kalau nggak dibayar, bank nggak dibayar, masyarakat penabung nggak dibayar. Jadi ini semua rantai uang, alur uang ini semuanya juga masyarakat juga. Bisa sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Izin saya Erika dari Harian Kompas untuk Polda atau Pak Hengki terkait yang 7 untuk yang tersangka kasusnya Clara ini, apakah ada satu debt collector yang resmi yang punya mengantongi sertifikat? Terus kan tadi ditampilkan ada 6, sementara yang ditangkap baru 3 ya. Nah ini berarti yang sisanya itu siapa? Kemudian untuk API atau mungkin OJK soal debt collector ini kan mereka ini juga ya, ada apa sih namanya, kesulitan mereka karena juga ditekan kayak dengan target-target gitu Pak dari perusahaan pembiayaan.